Setelah sempat menghilang usai kisah tragis Vina diangkat ke layar lebar, Linda akhirnya muncul ke publik. Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024 malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Usai diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Maksud ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Jadi ini sahabat lamanya dari ini. Jadi, Vina. Almarhum Vina itu. Ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki gitu. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Dengan munculnya Linda, diharapkan dapat memberikan titik terang dalam memahami latar belakang peristiwa yang terjadi. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Iya. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Oh, kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu. Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi Dari blunder. keterangan, iya. Jadi kan di tengah masyarakat bilang Pak Deraj yang menyembunyikan Linda. Iya, bukan. Cerita Linda ini menambah lapisan baru dalam pemahaman publik tentang hubungan dan kejadian sebelum pembunuhan Vina, serta menyoroti pentingnya akurasi dalam mengadaptasi kisah nyata ke layar lebar.